walaupun Pak Prabowo tadi sudah ngeledek Mas Anies ya, bahwa saya pernah merasakan senyuman Mas Anies, saya pernah merasakan berat ya kan. Jadi jangan disamakan, dan itu menurut saya tidak etis disampaikan di depan publik, karena ini adalah bagian dari sebuah bentuk kenegarawan. Jadi saya mengkritik Pak Prabowo kali ini bahwa seharusnya pidato yang disampaikan di KPU tadi tidak pantas disampaikan ketika di hadapan publik. Politikus PKS Muhammad Iqbal mengkritisi pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyindir senyuman Anies Baswedan saat hadir dalam penetapan pemenang Pilpres 2024. Saat itu Prabowo mengatakan bahwa senyuman Anies Baswedan berat karena kalah dalam Pilpres 2024 dan Prabowo sendiri pernah merasakannya. Menurut Iqbal, hal tersebut tidak layak diungkapkan oleh Prabowo, apalagi saat itu ia berpidato sebagai pemenang Pilpres 2024. Selanjutnya, kita melihat dengan adanya 3 keputusan hakim yang berbeda ini memberikan novum baru bagaimana hak angket itu bisa dinaikkan kembali. Karena apa? Ini menguatkan bahwa bukti bahwa memang ada hakim wakil Tuhan di muka bumi ini yang menyatakan bahwa berbeda pendapat dari keputusan para hakim mayoritas lainnya. Dan hakim ini bukan hakim sembarangan, hakim yang sangat terjaga integritasnya. Prof. Saldi Isra kita tahu betul. Makanya kami dari PKS mengapresiasi 3 hakim ini, bahwa harapan bagaimana kualitas demokrasi ke depan itu akan tetap dijaga. Terkait dengan putusan MK, M. Iqbal mengatakan bahwa dissenting opinion ketiga hakim bisa menjadi novum baru bagi PKS untuk mengangkat kembali hak angket di DPR RI. Apalagi dissenting opinion tersebut menguatkan argumen bahwa pemilu 2024 banyak terjadi kecurangan, baik itu melalui bansos dan pengerahan aparatur sipil negara. Karena di gugatan-gugatan sebelumnya nggak ada, baru kali ini MK memiliki keputusan di mana ada 3 hakim yang menyatakan bahwa ada hubungannya bansos itu dengan kemenangan. Yang kedua, ada pengaruh intervensi dari pejabat publik. Dan bahkan ada yang minta pemilu diulang di beberapa daerah yang signifikan. Kalau Bang Karni tanya, apakah keputusan itu ada intervensi? Kita nggak bisa buktikan. Tetapi kalau ngelihat polanya MK, di MK pernah ketuanya kena OTT. Ketuanya kena pelanggaran kode etik dan diberhentikan. Artinya, kalau kita lihat pola, sangat mungkin, tetapi tidak bisa dibuktikan. PKS mengapresiasi dissenting opinion ketiga hakim MK tersebut. Terkait dengan tudingan intervensi kekuasaan di dalam keputusan MK, Iqbal sendiri mengatakan bahwa tidak bisa membuktikan. Tapi berdasarkan sejarah Mahkamah Konstitusi, pernah terjadi ketua hakim MK tersandung skandal suap. Artinya intervensi kekuasaan mungkin saja terjadi, tetapi tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga, kita melihat bahwa pemilu ini sudah lihat. Jadi bukan berarti bahwa pemilu ini tidak curang, tapi memang seperti keputusannya, saksinya dan buktinya tidak cukup untuk membuktikan kecurangan, tetapi kita lihat faktanya memang ada hakim yang menganggap itu curang.